wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaif halukum? Alhamdulillah. Baiklah, sekalian, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Dalam hal ini dipimpin dan berdoa. Sebelum memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekalian, jadi kita telah berdoa meminta kepada Allah agar kita diberkati dan dirahmati. Baiklah anak sekalian, sekarang kita akan, apakah kalian semuanya sudah masuk semua? Sudah masuk semua? Sudah. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah, jadi semuanya hadir. Pada hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya kemarin kita telah belajar tentang materi al-jiwa. Al-jiwa temanya tentang al-bait. Nah, arti al-bait yang kemarin itu adalah rumah. Apa arti al-bait? Rumah. Apa arti jiwa? Percakapan. Nah, jadi kemarin kita telah belajar tentang jiwa itu. Siapa yang masih ingat? Mungkin ada yang masih ingat tentang mufradat yang ada di jiwa yang kemarin. Silakan. Ghurfatun naum wa ghurfatul julus. Terus yang lain? Wa ghurfatul maktab, ghurfatil julus. Terus yang lain? Wa ghurfatul mudzakarah. Nah, itu semuanya yang terkait tentang percakapan yang kemarin seputar rumah atau al-bait. Nah, sekarang kita akan materi baru tentang al-bait, tapi ini kaitannya dengan qawaid atau tarakibnya, atau dalam bahasa Indonesia disebut struktur kalimat. Nah, adapun dalam pembelajaran kita kali ini adalah tentang tarkib ini yang terkait dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, jadi anak-anak sekalian, adapun tujuan kita untuk belajar pada pagi hari ini adalah satu, mengidentifikasi bunyi kata. Nanti setelah ada bacaan yang kita tampilkan di video visual tadi, ada bacaan ada tema tentang khabar muqaddam dan mubtada muakhar, itu nanti diidentifikasi. Kemudian kalian nanti akan menyebutkan kembali kosakata yang ada. Yang ketiga adalah menyalin dan menulis kalimat-kalimat yang ada nanti untuk yang diperdengarkan dalam video yang nanti.
Kemudian yang keempat adalah menirukan langsung tentang kaidah-kaidah yang ada dalam struktur kalimat. Nah, baiklah anak-anak sekalian, nanti setelah ini tujuan kita tahu dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka anak-anak sekalian nanti untuk menyimak dan mendengar dengan baik video yang akan Pak Guru putarkan. Anak-anak sekalian, setelah kita tadi menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, sekarang kita akan Pak Guru akan memutarkan video pembelajaran ini ke materinya, sekaligus nanti anak sekalian simak dengan baik dan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah atau sekolah menengah pertama. Pada kali ini kita sudah memasuki bab 5, yaitu tentang al-baitu atau rumah. Pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan mempelajari tentang al-khabar al-muqaddam dan al-mubtada al-muakhkhar. Baiklah, pertama-tama, apakah kalian masih ingat apa itu mubtada dan khabar? Kalau sudah lupa, kita akan mengulangi pelajaran itu. Baiklah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, al-hadiqatu wara al-baiti. Al-hadiqatu itu kebun, wara al-baiti di belakang rumah. Al-wisadatu ala sariri. Al-wisadatu artinya bantal. Al-wisadatu ala sariri, bantal itu di atas ranjang. As-sayyaratu amamat darajati. As-sayyaratu mobil, amamat darajati di depan sepeda. Baiklah, seperti yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, kita mengetahui bahwasanya beberapa kalimat terdiri dari mubtada dan khabar. Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Baiklah, yang pertama mubtada. Mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat yang berkedudukan sebagai subjek. Baiklah, di dalam kalimat ini, manakah isim atau kata benda yang di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek? Pertama, di dalam contoh ini ada al-hadiqatu. Kemudian di dalam contoh yang kedua ada al-wisadatu. Dan di dalam contoh yang ketiga ada as-sayyaratu. Ketiga kata ini adalah isim atau kata benda berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Maka ketiga kata ini adalah mubtada. Baiklah, sekarang khabar. Apa itu khabar? Khabar adalah keterangan yang datang setelah mubtada. Bisa berupa isim mufrad, jumlah atau syibu jumlah. Nah, apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah kata benda tunggal, artinya cuma satu kata. Jumlah adalah kalimat. Sedangkan syibu jumlah terdiri dari dua kata atau lebih, mirip dengan kalimat tapi bukan kalimat lengkap. Contohnya di sini waro al-bait. Waro al-baiti di belakang rumah. Ini terdiri dari dua kata, yaitu waro dan al-baiti. Namun dia bukan merupakan kalimat lengkap. Ini disebut syibu jumlah. Baiklah, keterangan yang datang setelah mubtada berkedudukan sebagai predikat. Nah, di dalam contoh ini, manakah keterangan yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat? Baiklah, yang pertama waro al-baiti. Di dalam contoh yang kedua alas sarir. Dan di dalam contoh yang ketiga amaman dan darajati. Ketiganya adalah keterangan yang datang setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Maka ketiganya ini adalah khabar. Bila kita sudah mengetahui mana mubtada dan mana khabar. Baiklah anak sekalian, setelah kita menyimak dan mendengarkan video pelajaran tadi, sekarang kita akan berdiskusi bersama tentang materi yang tadi yang diterapkan dalam video itu. Sebelumnya kita diskusi, mari kita bagi kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mari kita dulu
bagikan. Silakan untuk diskusi bagi kelompoknya masing-masing. Waktunya sudah habis untuk diskusi. Silakan anak-anakku sekalian sekarang untuk mempresentasikan tentang apa yang ditemukan di dalam video tadi. Hasil diskusinya nanti dipresentasikan ke depan. Untuk itu, untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan apa hasil diskusinya ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil diskusi kami dari kelompok 1 bahwa khobar muqaddam adalah khobar yang berada di awal jumlah, sedangkan mubtada muakhar adalah yang berada di akhir kalimat. Contohnya, wa al-baiti hadiqatun. Wa al-baiti sebagai khobar muqaddam, hadiqatun sebagai mubtada muakhar. Sekian itu presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke kelompok 2 hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil pengamatan kami dan ini dia hasil diskusi dan pengamatan kami. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat dan sementara khodar adalah isim yang berada setelah mubtada. Contohnya seperti al-hadin qawlu wa al-hadin qawlu wa al-baiti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ke kelompok 3. Perwakilan atau semuanya silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari kelompok 3 adalah tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ini beberapa contoh yang kami temukan. Waro al-baiti hadiqota wa ala sari bisadatun amamat dakoja sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi hasil diskusi teman-teman kalian, baik kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 itu hasil daripada diskusi atau presentasinya. Sekarang anak-anak sekalian, setelah kita berdiskusi dan mengamati video tadi, kesimpulannya bahwa tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu sudah benar hasil diskusinya. Kemudian khobar muqaddam itu adalah khobar yang berada di awal kalimat. Sedangkan mubtada muakhar itu yang berada di akhir kalimat. Nah, contohnya seperti waro al-baiti hadiqatun. Nah, waro al-baiti itu adalah menjadi contoh daripada khobar muqaddam, dan sedangkan hadiqatun itu adalah contoh daripada mubtada muakhar. Nah, itu semuanya adalah anak-anakku sekalian beberapa contoh-contoh dan pengertian daripada khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah,
Baik anak sekalian, jadi tadi kita sudah berdiskusi, kemudian diberikan tugas sekalian, maka Pak Guru harapkan untuk mengumpulkan tugas-tugasnya nanti setelah ini. Silakan anak kalian, mungkin ada yang bertanya tentang materi yang tadi, ada yang kurang paham? Paham semuanya? Paham. Baik, kalau begitu Pak Guru akan tanya, apa yang dimaksud dengan khobar muqaddam? Khobar yang berada di awal kalimat. Sedangkan mubtada itu mubtada mahor adalah Yang berada di awal kalimat. yang berada di akhir kalimat. Jadi intinya khobar muqaddam itu berada di awal kalimat, sedangkan mubtada mahor itu adalah yang berada di akhir kalimat atau sudah ada khobar muqaddam. Nah, jadi itu adalah pengertian daripada khobar muqaddam dan mubtada mahor. Contohnya tadi seperti apa ini? Wa al baiti hadiqatun. Ya, al baiti hadiqatun. Ini yang kedua contohnya seperti apa tadi? Ya, alas sarir. Apa alas sarir? Bisa ada. Yang ketiga, Cahyo, apa? Al-hadiqatu wa al-baiti. Itu mubtada dan khobar. Sedangkan khobar muqaddam itu contohnya yang lain seperti apa? As-sayyarah aman qaddaro yati. Ad-darajatin. Berarti itu semuanya adalah contoh-contoh yang contoh daripada khobar muqaddam dan mubtada mahor. Lagi sekali, lebih jelasnya, akhiri apa itu khobar muqaddam? Khobar muqaddam adalah khobar yang terus berada di awal kalimat. Sedangkan mubtada mahor itu di awal. Mubtada mahor adalah berada di akhir kalimat setelah ada khobar muqaddam. Contohnya khobar muqaddam dan mubtada mahor. Ya, jadi itu semua adalah contoh-contoh tentang khobar muqaddam dan pengertian-pengertian yang ada pada khobar muqaddam, dan juga yang berkaitan dengan al-bait atau seputar rumah. Baiklah anak-anak sekalian, jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Pak Guru akan menyimpulkan beberapa materi tadi tentang khobar muqaddam dan mubtada mahor itu. Jadi khobar muqaddam itu adalah anak sekalian, khobar muqaddam itu pengertiannya khobar yang berada di awal kalimat, sedangkan mubtada mahor itu adalah yang berada sesudah khobar muqaddam atau di akhir kalimat. Contoh-contohnya seperti tadi Anda sebutkan itu war al-bait al-hadiqatun. Itu contohnya. Jadi al-war itu ada war al-bait itu adalah khobar muqaddamnya, sedangkan hadiqatun itu adalah mubtada mahor. Nah, baiklah, itulah sekilas tentang kesimpulan materi yang kita pelajari tadi. Jadi anak sekalian, sekarang untuk materi yang akan di minggu depan, kita akan masuk ke materi baru tentang al-wan atau muhadzatsah, percakapan yang
akan datang. Nah, itu nanti yang kita akan pelajari di minggu yang akan depan. Materi baru nah, jadi anak-anak sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa. Dalam hal ini pimpin oleh ke-12. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya karim Ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anakku sekalian, jadi itu doa dari kita. Anak sekalian, nanti jangan lupa untuk kerjakan tugasnya di rumah, dikumpulkan minggu depan. Bapak Guru akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.